Setiap tahunnya, TED, yang merupakan singkatan dari Teknologi, Education, dan Design, mengadakan konferensi serta mengadakan berbagai acara TEDx, yaitu acara independen yang diadakan di seluruh dunia. Menampilkan pembicara yang passionate di bidangnya dan seringkali membahas ide-ide dan topik-topik revolusioner, serta berbagai masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia. Semua wawasan, kecerdasan, dan wisdom dari mereka yang paling cerdas, paling berbakat, dan paling bijaksana ini dapat dilihat di channel TED Talks. Siapapun dan dimanapun kita bisa mengakses kumpulan inspirasi video gratis di YouTube. Di video ini akan menampilkan 5 TED Talks terkait bisnis yang sangat menginspirasi dan informatif tentang bagaimana kita dapat menciptakan bisnis yang lebih baik dan lebih sukses. Terlepas dari apakah kalian seorang pengusaha ataupun karyawan. Berikut adalah topik TED Talks yang wajib kalian tonton. Yang pertama, video dari Simon Sinek. How Great Leaders Inspire Action. Start with Why. Fokus topiknya berpusat pada Golden Circle Model. Simon Sinek Theory of Value Proposition, Start with Why, atau model lingkaran emas, teori proposisi nilai Simon Sinek, mulai dengan mengapa. Simon Sinek menjelaskan cara menggunakan metode Golden Circle Model untuk membedakan proposisi nilai brand kita. Pakar leadership Simon Sinek paling dikenal karena memberikan salah satu pembicaraan TED paling populer sepanjang masa. Teori Golden Circle Model menjelaskan bagaimana para pemimpin dapat menginspirasi kerjasama, kepercayaan, dan perubahan dalam bisnis berdasarkan penelitiannya tentang bagaimana organisasi yang paling sukses berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Dan mereka memulainya dengan mengapa. Golden Circle Model fokus pada bagaimana sebuah bisnis dapat menonjol dari pesaing yang memiliki bisnis serupa dengan mengkomunikasikan perbedaannya. Simon Sinek menjelaskan penggunaan The Golden Circle Theory untuk benar-benar membedakan proposisi nilai perusahaan kita. The Golden Circle Theory adalah upaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang dan organisasi mampu menginspirasi orang lain dan berhasil membedakan diri mereka dari pesaingnya. Neuroscience di balik The Golden Circle Theory adalah bahwa manusia merespons pesan atau message dengan baik ketika seseorang berkomunikasi dengan bagian otak mereka yang mengendalikan emosi, perilaku, dan pengambilan keputusan. Mulailah dengan mengapa untuk benar-benar menyelaraskan strategi kita dengan tujuan kita. Jelas, dengan strategi pemasaran digital yang kuat dan terpusat pada pelanggan, kita akan menarik pelanggan yang tepat serta meningkatkan prospek dan penjualan. Itulah mengapa Sinek menyarankan untuk menggunakan pendekatan peluang lebih dari strategi, lebih dari tindakan untuk menyusun strategi pemasaran. Dengan memulai mengidentifikasi peluang bisnis, kita secara langsung dapat menentukan strategi yang mendukung tujuan kita. Komunikasikan mengapa kepada pelanggan. Sinek menjelaskan bahwa mengapa mungkin merupakan pesan terpenting yang dapat dikomunikasikan oleh organisasi atau individu, karena inilah yang menginspirasi orang lain untuk bertindak. Mulai dengan mengapa adalah bagaimana kita menjelaskan tujuan dan alasan kita membangun sebuah produk. Teori Sinek adalah berhasil mengkomunikasikan hasrat di balik mengapa adalah cara untuk berkomunikasi dengan otak limbik pendengar atau konsumen. Ini adalah bagian dari anatomi kita yang memproses perasaan seperti kepercayaan dan kesetiaan serta pengambilan keputusan. Berhasil mengartikulasikan mengapa adalah cara untuk berkomunikasi dengan manusia lain, menginspirasi mereka untuk bertindak dan menentukan proposisi nilai khusus sebuah produk. Teori Sinek adalah bahwa mengkomunikasikan mengapa menyentuh bagian otak pendengar yang mempengaruhi perilaku. Inilah mengapa The Golden Circle Theory dianggap sebagai teori kepemimpinan yang berpengaruh. Pada tingkat organisasi, mengkomunikasikan mengapa adalah dasar dari proposisi nilai yang kuat yang akan membedakan brand kita dari yang lain. Bagaimana atau how? Faktor how atau bagaimana mencakup strengths atau value sebuah perusahaan. Apa yang menjadikan mereka berbeda dari pesaingnya? Menurut Sinek, mengkomunikasikan how
sebuah produk ke konsumen juga dapat mempengaruhi otak limbik mereka. Otak limbik adalah bagian penting yang mengatur perilaku dan emosi manusia. Namun, ia berpendapat bahwa organisasi sebaiknya memperbaiki cara mereka mengartikulasikan why daripada how kepada konsumen mereka. Apa atau what? Cukup mudah bagi pemimpin atau organisasi manapun untuk mengartikulasikan what atau apa yang mereka lakukan. Ini diartikan dalam produk yang dijual, perusahaan, atau layanan yang ditawarkan. Untuk seorang individu, itu merupakan jabatan mereka. Sinek berpendapat bahwa pesan dalam bentuk what hanya melibatkan neokorteks, bagian otak kita yang rasional. Argumennya adalah bahwa bagian otak ini tidak menjadi pendorong pengambilan keputusan dibandingkan otak limbik, yang dimana mengapa dan bagaimana diserap lebih baik oleh bagian ini. Orang dan organisasi yang sukses mengungkapkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan daripada berfokus pada apa yang mereka lakukan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa model lingkaran emas Sinek sebenarnya hanya mencerminkan hasrat. Pemimpin yang bersemangat dan organisasi yang bersemangat mengekspresikan komitmen dan antusiasme mereka secara otentik, dan inilah yang menginspirasi orang lain. Kritikus lain berpendapat bahwa teori Sinek menyeratkan bahwa manusia sama sekali tidak menggunakan akalnya saat membuat keputusan. Video TED Talk kedua adalah Bill Gross, the single biggest reason why startups succeed. Bill telah membantu meluncurkan lebih dari 150 perusahaan rintisan dan memiliki lebih dari 45 perusahaan diantaranya go public dan sudah diakuisisi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia dapat menemukan benang merah yang akan menjelaskan mengapa sebuah startup akan berhasil atau gagal. Ia menetapkan hipotesis untuk menilai semua perusahaan rintisannya berdasarkan 5 faktor kemampuan. Boleh dibilang, ada 5 faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan startup manapun, yaitu ide, model bisnis, tim, pendanaan, dan waktu. Jika kita melihat beberapa kesuksesan bisnis terliar di abad ke-21, manakah yang paling dianggap penting? Berikut menjelaskan kelima faktor tersebut. Ide adalah seberapa bagus atau asli atau berharga ide yang dimiliki sebuah startup. Masalah apa yang sedang mereka coba selesaikan. Tim adalah apakah perusahaan memiliki tim dan pemimpin yang benar-benar bisa melaksanakan ide tersebut. Model bisnis. Apakah perusahaan tahu bagaimana menghasilkan uang? Pendanaan. Karena perusahaan sebagian besar berbasis teknologi, berapa banyak uang yang mereka kumpulkan untuk mendanai pertumbuhan mereka? Waktu. Apakah perusahaan mengerjakan hal yang benar pada waktu yang tepat? Unicorn investor Bill T. Gross, yang merupakan pendiri studio startup Idea Lab yang sangat sukses, serta orang di belakang model bisnis Google, telah merangkum alasan mengapa startup bisa berhasil. Perusahaannya Goto.com mempelopori model periklanan bayar per klik yang telah menghasilkan ratusan miliar dolar bagi Google selama dekade terakhir. Perusahaannya Idea Lab juga telah mendirikan lebih dari 100 perusahaan yang menghasilkan banyak keberhasilan, tapi banyak juga yang mengalami kegagalan besar. Bill mengamati 100 perusahaan Idea Lab dan 100 perusahaan non-Idea Lab untuk menganalisa faktor mana yang paling lazim dalam korelasi kesuksesan dan kegagalan. Seiring waktu, ia mulai berpikir bahwa sebenarnya dengan tim yang tepat, eksekusi, dan kemampuan beradaptasi adalah hal yang sangat penting saat kita ingin sukses di dunia startup. Eksekusi tim berada dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai macam pukulan atau masalah yang dilontarkan oleh stakeholders mereka. Kemudian ia memulai mempertimbangkan model bisnis. Apa ada jalur yang jelas untuk menghasilkan revenue? Namun, ia menjelaskan bahwa kesuksesan besar yang dialami YouTube pada awalnya, mereka pun tidak pernah memiliki bisnis model sampai di mana ketika perusahaan tersebut melihat adanya demand dari pelanggan. Ia kemudian mempertimbangkan pendanaan. Namun Bill meragukan ini sebagai faktor yang paling penting, karena zaman sekarang mudah menerima pendanaan jika startup kita memiliki daya tarik.
Dan kemudian waktu. Apakah ide sebuah startup terlalu dini dan dunia belum siap untuk itu? Apakah ini masih awal, seperti kita berada di depan dan harus mendidik dunia? Apakah itu tepat? Atau sudah terlambat dan sudah terlalu banyak pesaing? Gross kemudian menganalisis tidak hanya semua perusahaannya sendiri, tetapi juga beberapa perusahaan rintisan besar lainnya yang berhasil atau gagal. Ia kemudian menilai setiap perusahaan berdasarkan 5 kriteria yang ditetapkan di atas, dan akhirnya mencoba menemukan tren statistik yang akan menunjukkan mana dari 5 elemen penting yang paling mungkin untuk memprediksi kesuksesan di masa depan, dan elemen mana yang merupakan komponen kunci yang membedakan kesuksesan dari kegagalan. Apa yang ia temukan sangat mengejutkan, terutama karena ia telah meramalkan bahwa hal-hal seperti kualitas ide dan pendanaan yang sukses kemungkinan besar akan memprediksi kesuksesan. Sebaliknya, apa yang ia temukan adalah bahwa sejauh ini prediktor kesuksesan terbesar adalah apa yang dia identifikasikan sebagai waktu. Ketika melihat grafik ini, secara ilmiah kita dapat membuat penilaian tentang pentingnya efisiensi waktu. Ide-ide tidak akan relevan jika tidak muncul di waktu yang tepat. Melakukan riset pasar sangat penting, bahkan untuk ide yang paling diragukan sekalipun. Airbnb adalah perusahaan yang dikagumi oleh banyak investor cerdas. Awalnya, orang mengira bahwa tidak akan ada orang yang nyaman menyewakan kamar di rumah mereka kepada orang asing. Selain ide dan model bisnisnya bagus, dan eksekusi yang luar biasa, salah satu alasan utama kesuksesannya adalah waktu. Airbnb keluar tepat di puncak resesi, ketika orang benar-benar membutuhkan uang tambahan. Ini mungkin membantu orang mengatasi keraguan mereka untuk menyewakan rumah mereka kepada orang asing. Salah satu perusahaan Idea Lab milik Bill, Z.com, yang merupakan perusahaan hiburan online, gagal karena keluar terlalu dini. Z.com memiliki model bisnis yang hebat, mengumpulkan cukup uang, dan berhasil berafiliasi dengan artis Hollywood untuk mewakili perusahaan. Namun, itu tahun 99 sampai 2000. Di mana saat itu mungkin masih sangat membosankan untuk menonton konten video online. Penetrasi broadband terlalu rendah, dan kita harus meletakkan kodek di browser kita supaya bisa streaming. Perusahaan tersebut akhirnya gulung tikar pada tahun 2003. Hanya 2 tahun kemudian, ketika masalah kodek diselesaikan oleh Adobe Flash dan penetrasi broadband melewati 50% di Amerika, YouTube mendapatkan waktu yang tepat. YouTube saat itu tidak memiliki model bisnis, tetapi waktunya sempurna, dan karena itu mereka mendapat kesuksesan besar. Ketika kita membuat sesuatu yang kita sukai dan passionate, sangat dimengerti kalau kita ingin terburu-buru meluncurkan produknya ke masyarakat. Tetapi terkadang itu tidak seharusnya. Cara terbaik untuk mengakses waktu adalah dengan benar-benar melihat apakah konsumen siap untuk apa yang kita tawarkan kepada mereka, dan bersikap sangat jujur dan tidak menyangkal hasil apapun yang kita lihat. Dikutip dari statement Bill Gross, mengapa konsep waktu ini sangat penting? Ini membentuk segitiga kesuksesan inovasi. Agar inovasi apapun berhasil, diperlukan nilai tambah atau added value bagi semua yang terlibat. Dan supaya ini bisa terjadi, waktunya harus tepat di ketiga aspek segitiga keberhasilan inovasi. 1. Desirability atau keinginan. Apakah konsumen melihat adanya nilai tambah atau nilai yang bermanfaat saat mempertimbangkan untuk membeli sebuah produk? Ini mencakup sejumlah aspek, seperti cukup mudah digunakan, terjangkau, dan dapat diakses. Serangkaian hal ini perlu memberikan nilai khusus pada produk yang ditawarkan. 2. Visibility atau kelayakan. Apakah teknologi yang tersedia saat ini mampu memberikan good experience untuk konsumennya? Misalnya, apakah kecepatan internet broadband sudah cukup memadai untuk dapat melakukan streaming video dengan kualitas terbaik? Atau apakah microchip dapat menjalankan program dengan kecepatan yang memadai? 3. Viability atau kelangsungan hidup. Mampukah sebuah perusahaan membuat model bisnis sehingga mendapat tawaran funding untuk menopangnya? Atau apakah value added yang ditawarkan pada produk sudah cukup layak sehingga mampu diseimbangi dengan harga jual? Misalnya, apakah keuntungan margin di market yang cukup besar memberikan investasi yang bermanfaat? Agar inovasi apapun berhasil, inovasi harus memenuhi ambang minimum dari masing-masing ketiga aspek tersebut.
Dan jika salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak cukup tinggi, maka inovasi tersebut belum dapat berjalan dalam jangka panjang. Seringkali, sebuah inovasi dimulai di laboratorium, tetapi sudah memberikan banyak janji, tapi belum siap untuk dipasarkan secara massal. Pada titik ini, mungkin diinginkan, tetapi masyarakat belum layak menggunakan teknologi yang lebih maju. Contoh, saat ini, teknologi yang cocok dalam kategori tersebut adalah grafin, yang membuat banyak ilmuwan berspekulasi tentang penggunaan kekuatan dan sifat kelistrikannya yang luar biasa. Tetapi tidak ada cara untuk memproduksikannya dalam skala yang cukup besar. Dan ketika startup berpikir bahwa waktunya tepat, itu artinya tiba saatnya di mana ketiga aspek tersebut akhirnya bekerja sama. Jadi ketika kita melihat proyek inovasi kita, tanyakan pada diri kita apakah sudah memenuhi ketiga aspek dari segitiga kesuksesan inovasi. Jika iya, maka mungkin waktunya tepat untuk berhasil. Video TED Talk ketiga adalah video Seth Godin, How to Get Your Ideas to Spread. Dalam TED Talk-nya yang berdurasi 17 menit, pakar pemasaran Seth Godin membahas matinya kompleks industri TV dan apa yang diperlukan untuk menyebarkan ide di dunia modern. Jika sebelumnya kita dapat menyebarkan ide dengan menginterupsi orang, sekarang kita harus mendapatkan perhatian mereka dengan cara yang remarkable atau luar biasa. Di masa lalu, kita bisa membuat produk yang biasa-biasa saja dan bisa hit di pasaran. Sekarang, kita perlu menemukan segmen khusus yang memiliki interest yang sama dan melayani mereka. Kemudian, mereka yang akan menyebarkan ide tersebut. Mari kita lihat detailnya dalam ringkasan singkat ini. 3 pelajaran dari pidato Seth Godin yakni 1. Ciptakan sesuatu yang luar biasa. 2. Menjadi sangat baik itu membosankan. 3. Jual ke orang yang mendengarkan. 1. Create something remarkable atau ciptakan sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan orang mengasosiasikan kata luar biasa dengan sesuatu yang tidak biasa. Artinya, sesuatu itu patut diperhatikan dan layak untuk dikomentari. Setiap kali kita membuat sesuatu, harus memenuhi standar yang dimana orang ingin membicarakannya. Saat ini, banyaknya pilihan yang tersedia bagi konsumen melebihi waktu yang mereka miliki untuk mempertimbangkan banyaknya pilihan tersebut. Karena itu, jika kita ingin sebuah ide diperhatikan, ide tersebut harus luar biasa. Karena jika tidak, apa gunanya memiliki ide? Salah satu perusahaan yang unggul dalam menciptakan konten dan produk yang luar biasa adalah Nike. Saat Nike meluncurkan line produk baru, semua orang membicarakannya. Musim panas yang lalu selama Piala Dunia, Nike menarik banyak perhatian dengan iklan animasi yang mereka sebut The Last Game. Plot video The Last Game menceritakan kisah tentang sepak bola yang beresiko versus sepak bola yang aman. Ilmuwan menciptakan cloning pemain sepak bola terbaik. Dengan cloningannya ini, ingin membuktikan bahwa sepak bola tanpa resiko akan lebih efektif. Ronaldo fenomeno dan para pemain aslinya tidak setuju, dan mereka bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membuktikan bahwa ilmuwan itu salah. Plotnya sendiri membuat videonya luar biasa, karena ini adalah ide yang tidak terpikirkan oleh orang-orang. 2. Being very good is boring, atau menjadi sangat baik itu membosankan. Untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, kita disarankan untuk tidak menjadi yang sangat bagus dan tidak boleh membosankan. Seth Godin membahas bagaimana memiliki ide yang sangat bagus itu biasa-biasa saja dan itu tidak akan efektif karena semua orang akan menghasilkan ide yang sangat luar biasa. Agar menonjol, kita membutuhkan ide yang baru atau ide yang unik. Premisnya adalah untuk tidak membosankan. Tetapi itu juga tidak berarti memunculkan ide-ide yang super gila. Jika kita ingin membuat ide yang diperhatikan, kita harus cari tahu dengan tepat apa yang diinginkan konsumen dan merealisasikan ide tersebut dengan memberikan apa yang konsumen inginkan. Menjadi sangat baik tapi bermain aman, perusahaan seperti Kodak dan Sears telah gagal karena mereka merasa aman dan mereka gagal mewujudkan apa yang sebenarnya diinginkan konsumen mereka. Kodak, perusahaan yang berkembang pesat di industri fotografi, mereka tidak gagal karena produk digitalnya. Sebenarnya, Kodak adalah perusahaan pertama yang menemukan kamera digital. Kodak gagal karena takut akan merugikan industri bisnis kamera film. Jadi, Kodak tidak memasarkan teknologinya dan akhirnya gagal karena mereka bermain aman.
3. Sell to people who are listening atau jual kepada orang yang mendengarkan. Cari tahu siapa inovator dan opinion leaders di komunitas dan industri, dan upayakan pemasaran kita kepada mereka. Seth Godin menjelaskan kedua kelompok ini adalah orang yang paling peduli tentang brand dan orang yang senang mendengarkan apa yang kita jelaskan atau katakan kepada mereka yang ingin tahu lebih banyak. Karena alasan itu, kedua kelompok ini memiliki pengaruh paling besar terhadap berhasil atau tidaknya ide kita. Selain itu, Godin juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah brand bisa menjadi remarkable. 1. Periklanan yang mengganggu sudah mati, atau interruptive advertising is dead. Ide besar Seth Godin adalah bahwa iklan interupsi sudah mati dan marketers harus berhenti mengganggu potensi pelanggan dan mulai melayani mereka. Kita perlu memperhatikan apa yang mereka minati. Penting untuk membuat orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Godin menjelaskan bahwa roti iris tidak populer selama 15 tahun sampai ada perusahaan ajaib yang menemukan cara untuk memasarkannya. Ini semua tentang menyebarkan ide. Godin berkata bahwa kita hidup di abad difusi ide, bahwa orang yang mampu menyebarkan ide, terlepas dari apapun itu idenya, pasti akan menang. 2. Akhir dari industri TV. Di masa lalu, kita menyebarkan ide melalui industri TV. Sekarang, pendekatan seperti itu tidak berhasil. Orang-orang zaman sekarang semakin sibuk dan tersedia banyak pilihan untuk mereka. Jadi, mengganggu mereka dengan iklan-iklan kita tidak akan berhasil lagi. Kita perlu memikirkan tentang apa yang akan menarik perhatian sampai orang secara alami membicarakannya. Dan caranya adalah dengan menjadi unik dan luar biasa. 3. Jadilah luar biasa seperti sapi ungu. Godin memberikan judul untuk salah satu bukunya, yaitu Sapi Ungu. Tidak ada yang memperhatikan sapi, tetapi jika kita memiliki sapi ungu, ini adalah sesuatu. Untuk menonjol di pasar besar, kita harus luar biasa. Godin mengarahkan perhatian kita pada arti harafiah dari kata itu. Kita harus menjadi sesuatu yang bisa dikomentari orang, sesuatu yang secara alami dibicarakan orang. Ini sangat kontras dengan strategi pasar massal yang mendominasi abad sebelumnya. Tapi sekarang, orang-orang sering mengabaikan iklan kita, jadi semakin sulit untuk menginterupsi pasar massal demi mendapatkan atensi mereka. Kita harus menemukan segmen yang peduli terhadap brand kita, dan buatlah iklan untuk menarik segmen tersebut. Jadi, sekarang kita tahu bahwa untuk menyebarkan ide kita harus menjadi luar biasa dan menemukan beberapa orang yang memiliki interest dan minat yang kuat dan fokus yang sejalan dengan brand kita. Berkomitmenlah untuk memikirkan hal ini dan beri diri kita waktu untuk mengenali cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membedakan apa yang kita lakukan dari pesaing kita. Pikirkan pelanggan kita dan coba identifikasi konsumen berdasarkan segmen yang kira-kira memiliki minat yang sama terkait dengan penawaran kita. Video TED Talk keempat adalah video Shawn Achor, The Happy Secret to Better Work. Apakah kalian sering berkata pada diri kalian sendiri, saya akan bahagia ketika ... Bisa jadi saat proyek besar yang sedang kalian kerjakan selesai, atau ketika kalian mendapat promosi jabatan, atau ketika kalian mendapatkan bonus besar. Seringkali formula untuk sukses adalah jika kita bekerja lebih keras, maka kita akan lebih sukses. Dan jika kita lebih sukses, maka kita akan lebih bahagia. Itu mendasari sebagian besar gaya hidup kita. Dan itulah cara kita memotivasi perilaku kita. Namun, secara ilmiah, pemikiran ini adalah pemikiran yang merusak dan mundur. Ini adalah keyakinan yang mendasar dalam diri kita bahwa jika kita bekerja lebih keras, kita akan lebih sukses, dan akhirnya kita akan lebih bahagia. Tetapi, bagaimana jika ini bukan masalahnya? Peneliti dan guru positif psikologi Shawn Achor dan CEO Good Thing menyarankan agar kita memiliki formula sukses dan kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Ternyata otak kita memberi signal kepada diri kita bahwa kebahagiaan dapat diraih saat kita bekerja lebih keras, cerdas, dan kreatif. Tetapi Shawn menjelaskan, dengan mengubah cara kita memandang dunia, kita dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan kita sekarang, dan sebagai hasilnya, kita jadi lebih sukses dan profesional. Masyarakat saat ini menganut formula kebahagiaan yang salah. Orang-orang percaya bahwa kebahagiaan akan diikuti oleh kesuksesan. Lalu dengan setiap pencapaian baru, otak kita juga menetapkan standar baru yang lebih tinggi dan memiliki kepuasan tersendiri yang seringkali berada di luar jangkauan. Untuk mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan, cara berpikir seperti itu harus dibalik, yakni dengan bersikap optimistis. Saat kita positif, kita menjadi lebih kreatif, bersemangat, dan cerdas.
serta 31% lebih produktif daripada saat kita memiliki pikiran negatif atau netral. Dengan meningkatkan kepositifan dalam diri kita, otak kita mengalami the happiness advantage dan akan bekerja jauh lebih baik daripada saat kita berpikir negatif, netral, atau stres. Kecerdasan kita meningkat, kreativitas meningkat, tingkat energi meningkat, dan setiap hasil apapun akan meningkat. Otak kita 31% lebih produktif dan 37% lebih baik saat berupaya meningkatkan sales. Dalam kasus dokter, 19% lebih cepat dan lebih akurat dalam memberikan diagnosis yang benar. Artinya, kita dapat membalik formula kesuksesan dan menemukan cara untuk menjadi positif agar otak kita bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih cerdas. Kehidupan dunia luar hanya benar-benar memprediksi 10% tingkat kebahagiaan kita, dan 90% lainnya diprediksi oleh dunia internal kita. Cara otak kita menginterpretasikan dan memproses realitas kita. Misalnya, 25% kesuksesan pekerjaan diprediksi oleh IQ, sementara 75% diprediksi oleh tingkat optimisme, dukungan sosial, dan kemampuan kita untuk menganggap stres sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Berapa hari sekali kita mendengar orang mengeluh berulang kali tentang setiap aspek kehidupan mereka, terutama di tempat kerja, seperti saya mengeluh tentang memiliki terlalu banyak pekerjaan atau tidak cukup waktu, kantor terlalu dingin, atau bahkan pelanggan tidak sopan. Shawn Achor menjelaskan semua hal negatif ini dan cara mengatasinya dalam video TED Talks-nya. Shawn Achor menjelaskan hal penting yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan organisasi untuk memastikan lingkungan kerja yang bahagia dan positif, yakni 1. Orang-orang percaya bahwa kebahagiaan diikuti oleh kesuksesan. Tetapi nyatanya, kebalikannya yang benar. Pandangan positif menginspirasi pencapaian atau achievement. 2. Memiliki pemikiran positif menganugerahkan the happiness advantage atau keuntungan kebahagiaan. Pencapaian yang didapat dari pemikiran positif adalah peningkatan kreativitas, energi, kecerdasan, dan produktivitas. 3. Lingkungan hanya memiliki pengaruh minimal terhadap kebahagiaan. Bagaimana kita memandang dunia itulah yang menentukan kepuasan kita dan membentuk sebuah realitas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. 4. Jadi, hanya dengan mengubah persepsi kita bisa lebih bahagia dan dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. 5. Untuk mengubah pikiran kita agar memiliki pandangan yang lebih baik, buat jurnal setiap hari tentang 3 hal yang kita syukuri. Selain itu, berolahraga, bermeditasi, dan melakukan suatu tindakan kebaikan. Dengan begitu, cobalah hal-hal berikut. 1. Bersyukurlah. Carilah apa yang dapat kita syukuri dalam hidup kita. Dengan meluangkan hanya 2 menit setiap hari, selama 21 hari berturut-turut, tulislah 3 hal baru yang kita syukuri. Kita akan mulai mengamati dunia bukan dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi positifnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang membuat jurnal rasa syukur memiliki lebih banyak optimisme, kegembiraan, dan vitalitas, serta lebih sehat dan bahagia. 2. Melakukan suatu tindakan kebaikan. Temukan cara bagaimana kita dapat membantu orang lain. Penelitian telah menemukan bahwa melakukan 5 tindakan kebaikan dalam 1 hari, setiap minggu, dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, yakni dengan menahan pintu terbuka untuk rekan kerja, memberikan antrian kepada orang lain saat ingin membuat kopi, atau membantu tugas sehari-hari rekan kerja atau teman kita. 3. Kembangkan strength atau kekuatan kita. Temukan peluang setiap hari untuk menggunakan strength kita, tentunya untuk hal-hal yang kita kuasai dan nikmati. Mengembangkan strength kita ternyata membantu kita merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, lebih berenergi, dan lebih terlibat dalam pekerjaan kita. Tonton pembicaraan TEDx-nya untuk menemukan cara melatih otak agar lebih bahagia dan lebih sukses dalam semua aspek kehidupan kita, terutama di tempat kerja. Video TED Talk 5 adalah video Daniel Pink, The Puzzle of Motivation. Daniel Pink mencoba mengubah cara pandang perusahaan terhadap tempat kerja modern. Ia adalah penulis 5 buku provokatif, termasuk 3 buku terlaris versi New York Times, yaitu A Whole New Mind, To Sell is Human, and Drive. Fokus dari TED Talk ini mengacu pada 50 tahun behavioral science tentang motivasi manusia.
Dalam TED Talk-nya, The Puzzle of Motivation, mengeksplorasi apa yang memotivasi orang dan bagaimana para pemimpin perusahaan dapat menerapkan penelitian ini pada organisasi mereka. Ia selanjutnya menjelaskan apa yang diketahui para ilmuwan sosial, tetapi kebanyakan manajer tidak. Penghargaan tradisional tidak selalu seefektif yang kita pikirkan. Dengan begitu, Daniel Pink menekankan dua hal penting berikut. 1. Ada ketidaksesuaian antara apa yang diketahui sains dan apa yang dilakukan bisnis. Dalam bisnis, ketika kita perlu mencapai suatu target penjualan atau ingin karyawan membantu bertukar pikiran tentang produk baru, selayaknya wajar atau bahkan diharapkan jika menawarkan insentif keuangan sebagai motivasi. Tapi, Dan Pink mengungkapkan bahwa psikolog sosial telah membuktikan penghargaan berbasis insentif tidak hanya gagal menginspirasi, tapi juga bisa menumpulkan pemikiran dan menghalangi kreativitas. Ini adalah salah satu temuan yang paling kuat dalam ilmu sosial, dan juga salah satu yang paling diabaikan, jelas Pink. Kita perlu menemukan cara baru untuk memotivasi karyawan, yang didasarkan pada faktor intrinsik daripada faktor ekstrinsik. 2. Sistem operasi baru untuk bisnis berpusat di 3 elemen, otonomi, penguasaan, dan tujuan. Ilmuwan yang telah mempelajari motivasi telah menemukan bahwa ketiga elemen ini adalah kunci untuk memotivasi orang secara intrinsik. Orang menginginkan otonomi atas hidup mereka. Mereka ingin menguasai keahlian baru, dan mereka ingin terlibat dengan sesuatu yang lebih besar. Jika kita dapat menemukan cara untuk memasukkan ketiga hal ini ke dalam budaya perusahaan kita akan jauh lebih berhasil dalam memotivasi orang untuk menjadi kreatif dan bijaksana. Gagasan manajemen tradisional sangat bagus jika kita menginginkan kepatuhan atau compliance, tetapi jika kita menginginkan keterlibatan, self-direction akan lebih efektif. Dalam dunia kerja yang selalu aktif saat ini, perusahaan seringkali kesulitan menemukan cara terbaik untuk melibatkan karyawan mereka, tapi mungkin solusinya adalah memikirkan kembali cara kita mengelola orang. Pink menjelaskan bahwa memberikan otonomi kepada karyawan artinya memberikan mereka inspirasi, sehingga ini merupakan investasi bagi perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah Google. Setiap insinyur di Google diharuskan menghabiskan 20% waktunya untuk berinovasi. Hasilnya, dalam 1 tahun, sekitar setengah dari produk baru Google dilahirkan selama 20% waktu itu, termasuk produk seperti Gmail dan Google News. Sekian video kali ini. Kalau kamu ingin support channel ini karena suka dengan konten-konten tentang buku, motivasi, dan bisnis, silahkan subscribe, klik like, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.